Sabirur Rosyad. Saya Sufiatul Abidar. Saya Lulus Cahyatiasari. Saya Nur Alifatus Maulidia. Saya Anda Kurniawati. Kami dari kelompok 37 KKN Literasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dari kami Untuk kalian. Di video kali ini, kami ingin berbagi informasi tentang cara mencegah penyebaran virus corona dan diberlakukannya new normal. Jadi buat kalian, selamat menikmati dan selamat menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Kalau menarik, jangan lupa di share juga ya. Bunda di mana? Bunda di dapur, sayang. Iya, Bunda. Ada apa, sayang? Bunda, adik boleh tanya nggak? Boleh dong. Adik mau tanya apa? Bunda, virus corona itu apa sih, Bunda? Kok gara-gara virus corona, liburan sekolahnya adik panjang banget? Adik udah pengen masuk sekolah, Bunda. Adik udah kangen sama teman-teman. Adik sayang, virus corona itu ini loh. Jadi, apa ya virus corona itu? Virus corona atau biasa disebut dengan coronavirus yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19 adalah virus baru yang sedang terjadi di berbagai negara bahkan di dunia. COVID-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Coronavirus jenis baru ini yang ditemukan pada manusia sejak Desember 2019 dengan kejadian yang luar biasa di Wuhan, Cina. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Karena gejala-gejalanya mirip flu biasa, maka perlu dilakukan tes untuk memastikan apakah seseorang terkena virus corona atau tidak. Lalu, siapa yang dapat dan rentan terkena COVID-19? Jadi, orang-orang dari segala usia dapat terinfeksi virus corona baru. Orang yang lebih tua dan orang-orang yang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru-paru, bahkan juga kanker akan lebih rentan untuk mengalami sakit parah. Ih, adik takut, Bunda. Adik gak mau kena corona. Sayang gak perlu takut. Virus itu tidak akan masuk ke tubuh kita kalau kita selalu menjaga kebersihan. Caranya gimana, Bunda? Gini loh caranya. Ada 5 hal yang menjadi kata kunci untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama tangan, kedua siku, ketiga wajah, keempat jarak, dan kelima rumah. Apa sih yang dimaksud dari 5 kata kunci tersebut? Berikut penjelasannya. Maksud dari kata kunci yang pertama yaitu tangan adalah seringlah mencuci tangan pakai sabun. Contohnya, sebelum dan sesudah makan, setelah batuk atau bersin, sebelum menyiapkan makanan. Jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun setelah dari luar rumah atau memasuki sekolah dan tempat-tempat lainnya. Dengan cara gosok semua permukaan tangan termasuk telapak tangan dan punggung tangan, sela-sela jari dan kuku selama minimal 20 detik dan bilas sampai bersih. Keringkan tangan menggunakan lap kain atau tisu yang tersedia. Bila sabun dan air tidak tersedia, gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol 60% untuk membersihkan tangan. Hindari kontak kulit seperti berjabat tangan karena mampu meminimalisir virus berpindah ke tangan yang tersentuh. Kata kunci yang kedua yaitu siku. Maksudnya, saat batuk atau bersin, jangan menutup mulut atau hidung menggunakan tangan. Namun, gunakanlah siku terlipat atau tisu untuk menutupnya. Selain itu, siku juga dapat digunakan untuk mengganti cara berjabat tangan dengan menempelkan ujung siku dengan siku lawan yang disalami.
Kata kunci yang ketiga yaitu wajah. Virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah, seperti mata, mulut, dan hidung. Area segitiga wajah rentan tersentuh oleh tangan, sadar atau tanpa sadar. Jadi, hindari menyentuh wajah sebelum cuci tangan atau sebelum memakai hand sanitizer. Kata kunci yang keempat yaitu jarak. Maksudnya, jaga jarak saat bicara minimal 1-2 meter. Hindari orang yang batuk atau bersin. Karena itu, kita harus menyiapkan perlengkapan cairan pembersih tangan, tisu pembersih atau pengering, atau lap disinfektan. Jangan berbagi barang pribadi seperti peralatan makan. Selain itu, hindari berkumpul dalam jumlah banyak di tempat-tempat umum. Dan kata kunci yang kelima adalah rumah. Usahakan tetap di rumah jika tidak ada kepentingan di luar. Cuci baju yang telah terpakai setelah keluar rumah menggunakan deterjen. Pastikan keluarga menerapkan perilaku bersih setelah keluar rumah maupun sebelum keluar rumah. Jadi itu tadi 5 hal yang menjadi kata kunci untuk mencegah penyebaran virus corona. Oh gitu ya Bunda. Gampang ya Bunda. Adik pasti bisa melakukan 5 hal itu. Masih inget gak sama 5 hal itu tadi? Coba sebutin. Ingat dong. Pertama tangan, kedua siku, ketiga wajah, keempat jarak, dan kelima rumah. Ya kan Bunda? Anak Bunda pinter banget. Masya Allah. Bunda, ayah pamit pergi dulu ya ngurusin kerjaan di luar. Iya ayah, hati-hati ya. Jangan lupa pakai maskernya. Ayah, nggak boleh keluar rumah. Harus stay at home. Ada corona ayah. Gak apa-apa sayang, kan sekarang sudah new normal. Hah? New normal? Apalagi tuh ayah? Gini loh sayang. Apa sih yang dimaksud dengan new normal itu? New normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak diberlakukan. Lalu, bagaimana new normal bekerja? Prinsip utama new normal adalah menyesuaikan diri dengan pola hidup di tengah pandemi. Dengan protokol kesehatan menjadi aturan penting dalam implementasi new normal era. Berikut beberapa penerapan aktivitas new normal. Yang pertama yaitu physical distancing, atau bisa dikatakan menjaga jarak aman antara satu orang dengan orang lainnya. Physical distancing ini berlaku di semua tempat umum tanpa terkecuali, seperti angkutan umum, tempat umum, kerumunan, dan sebagainya. Kedua, memakai masker. Semua orang diharuskan memakai masker dimanapun dan kapanpun saat berada di luar rumah. Ketiga, yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan sesering mungkin. Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Gunakan tahapan mencuci tangan dengan baik. Keempat adalah medical screening. Setiap tempat umum wajib memberikan pelayanan berupa medical screening atau pengukuran suhu tubuh. Ingat ya, new normal bukan sebuah alasan untuk hidup secara sembarangan. Mari kita bersama-sama perangi COVID-19 dengan menjadi manusia cerdas yang mematuhi semua protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya, tentang layanan transportasi di era new normal. Pemerintah tengah bersiap melaksanakan tatanan kenormalan baru atau new normal.
Beberapa hal harus dipersiapkan dengan matang sebelum penerapan new normal. Salah satunya di bidang transportasi. Berikut era kenormalan baru transportasi di Indonesia. Pertama, ada era kenormalan bersepeda. Saat era new normal, bersepeda dapat menjadi pilihan karena selain menghindari kerumunan dalam ruang tertutup, bersepeda membuat kesehatan tubuh terjaga. Era kenormalan baru yang kedua yaitu di bandara dan pesawat terbang. Hal yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan aktivitas transportasi udara seperti: pertama, selalu memakai masker, safety distance atau jarak aman saat mengantri, dilakukan cek temperatur sebelum masuk pesawat, jaga jarak saat duduk dalam pesawat, kecuali untuk keluarga atau satu rumah duduk dapat berdampingan. Ketiga, ada era kenormalan di transportasi umum seperti bus, angkot, dan kereta. Ketiga transportasi tersebut memang menjadi pilihan bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, dan yang dapat dilakukan adalah selalu menggunakan masker, datang lebih awal ke halte bus atau stasiun untuk menghindari kepadatan. Jika kendaraan umum sudah penuh, gunakan kendaraan umum selanjutnya. Safety distance tetap dilakukan di dalam kendaraan umum saat duduk maupun berdiri. Dilakukan cek temperatur penumpang dan staf sebelum masuk kendaraan. Dan di bagian ruang pengemudi dibuat pembatas plastik atau mika supaya pengemudi terlindungi. Bersiap untuk new normal. Mari tetap mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan yang ada saat kembali produktif. Adik sekarang tahu deh virus corona dan new normal itu apa. Yeay! Pintar. Ya udah, ayah pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, hati-hati ya. Iya sayang. Adik, ayah kan udah berangkat. Sekarang adik belajar dulu. Meskipun libur sekolah, tapi tetap harus belajar ya. Iya bunda, adik belajar dulu ya. Iya sayang.